Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billahi amma ba'du. Pemirsa Lingkar TV yang berbahagia, alhamdulillah Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Tentunya ini bukan perkara yang sederhana. Kalau boleh saya bicara, bertemu dengan Ramadan itu sesuatu yang istimewa. Maka mari kita sikapi Ramadan ini dengan sikap istimewa. Pemirsa Lingkar TV yang berbahagia, terkadang ada rasa sedih, ada rasa bahagia ketika Ramadan sudah menjemput kita. Benar, Nabi memerintahkan kita untuk berbahagia, untuk menyambut Ramadan dengan senang. Tapi saya tidak bisa memberi perasaan saya bahwa kesedihan pun tersisip. Bagaimana itu terjadi? Ya, ada satu ketakutan bahwa Ramadan itu tidak membuat perubahan apa-apa. Kalau kita mau membaca sebuah riwayat, ya, raghiba afu mir'in, ya, man laqiya bi Ramadan wa lam yughfar lahu, atau kama qala sallallahu, merugi dan celaka orang yang bertemu dengan Ramadan, keluar dari Ramadan Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Ini satu hal yang menjadikan rasa sedih. Mampukah Ramadan tahun ini membuat sebuah perubahan, menjadi pribadi yang bertakwa, menjadi memiliki akhlak yang berkualitas? Sebagai contoh sederhana, saudara sekalian, tentunya Ramadan atau puasa di bulan Ramadan itu tidak berdiri sendiri. Tidak puasa kita lakukan, tapi tetap kemungkaran terjadi di mana-mana. Tidak bisa seperti itu. Tapi dimaksudkan perintah puasa sebulan lamanya itu adalah upaya, itu adalah fasilitas edukasi Allah kepada umat Islam untuk pembiasaan sikap baik. Sebab orang bisa memiliki akhlak yang baik, memiliki sikap yang berkualitas atau akhlak yang berkualitas, itu buah dari pembiasaan. Maka Ramadan ini mestinya memiliki daya dorong yang kuat atau daya tarik yang kuat untuk membenahi akhlak seseorang. Sebab sebulan ini bukan waktu yang pendek. Kita dilatih untuk istiqomah dalam berpuasa. Berpuasa sendiri itu menahan diri untuk meninggalkan sesuatu yang kita senangi. Ya, kita berlatih untuk disiplin baik ketika sahur maupun berbuka. Kita dilatih selama sebulan untuk sergap sholat. Sholat memiliki daya untuk mengingkari kemungkaran. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita juga dilatih untuk bagaimana memiliki kepekaan sosial. Send giving kita juga dilatih untuk bagaimana Ramadan kita itu mudah menjadi manusia yang mudah berbagi. Dan sebagainya dan sebagainya. Ini kita lakukan selama sebulan. Sudah barang tentu harusnya, ya, perilaku puasa, kegiatan dan aktivitas orang berpuasa ini mendidik akhlak seseorang menjadi baik. Amat rugi sekalian kalau seseorang tidak meraih predikat takwa setelah keluar dari bulan suci Ramadan. Hanya saja kita lihat fenomena yang begitu ironis menurut saya. Bagaimana tidak? Contoh seperti di Indonesia ini, mayoritas penduduknya adalah umat Islam. Ya, 85% dari 280 juta penduduk Indonesia ini umat Islam, yang sudah barang tentu mereka diwajibkan berpuasa atau orang yang berkewajiban berpuasa.
Maka saudara sekalian, melihat kasus korupsi yang begitu luar biasa belum ada solusinya, melihat kasus penipuan, jual beli kebenaran di meja peradilan, dan banyak lagi kasus-kasus kemungkaran yang masih kental terjadi di negeri ini, padahal masyarakatnya mayoritas muslim yang mana mereka berpuasa. Saya sedikit ingin mengingatkan bahwa Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan rubba shaimin laisa lahu illa ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala, hanya dapat rasa lapar dan dahaga saja. Itu menunjukkan puasanya sia-sia. Kenapa? Karena mereka berpuasa tidak bisa meninggalkan kemungkaran, karena mereka berpuasa tidak bisa meninggalkan perbuatan dosa. Mereka berpuasa masih juga korupsi berjalan, jual beli kebenaran di meja peradilan masih juga terjadi, ketidakadilan, ketimpangan antara yang kaya dan miskin pun masih kita lihat sehari-hari. Puasanya sia-sia saudara sekalian kalau orang berpuasa tidak bisa meninggalkan perbuatan dosa. Lebih tegas lagi dalam hadis Rasulullah mengatakan, man lam yada' qaula zur wa amala bihi falaisa lillahi hajatun ayada atau ama wa syarabahu. Kalau orang berpuasa tidak bisa meninggalkan qaula zur. Qaula zur itu adalah perkataan dusta, ghibah, namimah. Wa amala bihi, dan perbuatan zur itu artinya perbuatan dosa kata para ulama. Kalau kita terjemahkan, barang siapa orang berpuasa tidak bisa meninggalkan perbuatan dosa, baik dosa yang dilakukan oleh lisan, dosa dilakukan oleh tangan, oleh kaki, ya, atau perbuatan dosa-dosa yang lainnya, dia belum bisa tinggalkan. Apa kata Nabi? Falaisa lillahi hajatun ayadda atau amawat wa syarabah. Maka Allah nggak butuh puasa orang seperti itu. Maksud sekalian, mari Ramadan kali ini kita jadikan target untuk membangun akhlak yang istimewa. Sebab Ramadan yang istimewa itu tidak akan pernah bisa diraih kecuali dilakukan oleh orang-orang yang istimewa. Semoga Allah SWT berikan kemudahan pada kita untuk menjadikan Ramadan ini ladang amal, ya, untuk menjadikan Ramadan ini ladang kesolihan, untuk menjadikan Ramadan ini sarana untuk kita berubah dan merubah keadaan, ya, khususnya permasalahan-permasalahan yang terjadi di bangsa ini. Bangsa yang mayoritas muslim ini harus berubah menjadi lebih baik dengan Ramadan ini. Alhamdulillah, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.